Oke guys, udah banget ya gue ngebikin konten. Selama Liga 1 nggak jalan tuh gue bingung sih mau ngupload video apa. Nah kali ini kebetulan gue mau ada urusan di stasiun Ancol ya, deket-deket sana. Dan kebetulan juga kan di daerah sana tuh ada proyek Jakarta International Stadium nih, stadion kita, Stadion JIS. Nah gue tuh mau mampir ke sana, mau ngeliat aja sih daerah-daerah sana tuh kayak gimana. Sekalian mau survei nih dari Jaksel kalau naik kendaraan umum ke JIS. Naiknya rutenya apa aja, terus durasinya berapa lama. Jadi ya kita ikutin perjalanan gua. Nih, gua dari Jagakarsa rencana mau naik kereta dari stasiun Universitas Pancasila. Nah, untuk ke stasiun UP, gue naik angkot dulu nih, angkot Jack Linko. Angkot gratis yang kalau pakai tap kartu kita nggak usah bayar lagi. Di angkot sendiri sih sepi nih, nggak kayak biasanya. Mungkin karena weekend ya. Tapi meskipun angkotnya sepi, jalan mah tetap rame. Sepanjang perjalanan banyak orang jualan, banyak orang jalan-jalan, bahkan sempat macet. Nah, dari stasiun Universitas Pancasila, kita naik KRL yang rutenya ke Kampung Bandan dulu. Tapi karena yang ke arah Kampung Bandan belum ada, gue jadi naik ke Manggarai dulu nih. Dari Manggarai kita baru transit ke arah Kampung Bandan. Karena untuk rute dari stasiun Universitas Pancasila ke Ancol tuh nggak ada, jadi kita harus transit dulu. Dan stasiun transitnya ya di stasiun Kampung Bandan ini. Stasiun ke Ancol sendiri termasuk yang dikit ya, maksudnya nggak serame rute-rute lainnya. Jadi kita harus sabar nunggu di stasiun Kampung Bandan. Meski harus nunggu lama di stasiun Kampung Bandan, kita beruntung nih, disuguhin pemandangan yang ciamik. Kita bisa ngelihat rumah-rumah warga dari atas stasiun. Selain itu juga kita bisa ngelihat gedung-gedung pencakar langit dari stasiun. Cocok nih buat kalian yang mau selfie dengan view genteng rumah orang. 15 menit gua nunggu, akhirnya kereta Ancol datang. Akhirnya gue langsung naik dari stasiun Kampung Bandan langsung ke stasiun Ancol. Perjalanan dari stasiun Kampung Bandan ke stasiun Ancol tuh bentar ya, nggak terlalu lama ya, sekitar 10 menit. Oke, akhirnya gue tiba di depan stasiun Ancol. Dan ya ternyata depan stasiun Ancol tuh di luar perkiraan gue sih. Gue kira tuh deket-deket sama perkampungan warga, ternyata pas keluar langsung ke jalan gede. Persis di bawah jembatan layang dan banyak banget truk lewat. Karena nih pertama kali gue nyampe di stasiun Ancol, oke lah, mending gue ke stadionnya naik Grab aja kali ya. Langsung aja gue pesan Grab dan yuk kita langsung ke stadion. Sebagai orang Jaksel yang jarang banget ke Jakarta Utara, terutama Tanjung Priok, gue sedikit asing sih ya. Karena jalan yang gue lewatin ini banyak banget truk lewat, terus banyak banget proyek, dan gue jalan di bawah jembatan layang. Ketika nanti stadion udah jadi dan udah mulai dipakai Persija, ketika gue mau dukung Persija terus naik kendaraan umum gini sih ya bakal menantang sih. Karena apa? Karena debu-debu dari truk-truk tadi tuh bakal nempel di atribut kita. Jadi harus siap masker ketika mau ke stadion. Terus jarak dari stasiun Ancol ke stadion JIS sendiri itu relatif deket ya, nggak terlalu jauh. Ya jaraknya kayak dari stasiun Bekasi ke stadion Patriot Candrabaga. Tapi bedanya kalau ke Patriot dari stasiun Bekasi tuh jalannya enak. Nah ini kalau dari stasiun Ancol ke stadion JIS jalannya tuh banyak banget truk, terus pedestriannya kecil dan tentunya debunya itu banyak banget. Oke, akhirnya gue sampai di depan proyek stadion JIS. Ya beginilah suasananya, beda banget sama GBK ya. Kalau di GBK kan ya daerah-daerah kota, jadi sekeliling kita tuh banyak banget gedung, banyak banget kafe. Dan kalau di sini tuh malah di luar pikiran gue sih. Di sini tuh lebih ke banyak warung-warung tenda, terus ada proyek juga. Ini seberang sini ada pompa air, dan tentunya banyak banget truk lewat. Dan jalannya juga masih kurang rapi sih menurut gua. Ayo mending kita coba lihat-lihat sekitar sini aja. Oh iya, sebagai catatan kalau ke JIS itu sebenarnya naik kendaraan umum tuh banyak pilihan ya, nggak cuman KRL. Tadi kan gue naiknya KRL, nah ternyata kesini tuh ada busway. Naiknya dari rute Senen ke Tanjung Priok, nanti bisa langsung turun di depan stadion. Terus juga kalau naik KRL pun kita bisa naik angkot sih, nggak harus jalan. Tapi kan lebih hemat kalau menurut gue sih, mending jalan aja. Dan yang kabarnya sih katanya sih bakal dibangun LRT yang langsung ke stadion, jadi tuh kita nggak usah khawatir ya kalau misalnya kita
ke stadion naik kendaraan umum, jadi ya banyak pilihan sih. Kalau kita bicara GBK kan tuh ada di komplek olahraga ya, jadi tuh emang suasananya tuh bener-bener support buat olahraga sih. Nah di sini kan lebih ke daerah-daerah permukiman masyarakat, permukiman penduduk, jadi lu jangan heran kalau yang lu temuin ya begini suasananya. Banyak truk lewat, terus bahkan di sini tuh ada got ya, gotnya itu termasuk dibilang kotor menurut gua karena banyak banget sampah, banyak banget encu nih yang bakal jadi nyamuk. Nah nanti ketika kita nonton ke stadion, gue khawatir nih kalau nggak dibersihin, kalau hujan banjir, dan kalau nggak hujan tuh encunya itu bakal jadi nyamuk dan bisa ya ganggu kita nonton lah nyamuk-nyamuknya itu. Pedestriannya juga kecil sih ya, jadi ntar kan kalau anak reject tuh kan banyak banget ya. Nih jalanan bakalan susah sih kalau kita jalan, nggak tahu sih nanti kedepannya udah jadi kayak gimana. Yang pasti harapan gue kalau udah jadi tuh pertama gotnya dibersihin dulu nih karena banyak banget sampah sama nyamuk. Terus mungkin karena nih daerah-daerah proyek ya, banyak banget truk lewat, debunya juga luar biasa. Saran gue sih kalau kita nanti bakal nonton DJ harus siap masker sih sebelum berangkat ke stadion, terutama kita yang naik kendaraan pribadi kayak motor sama jalan kaki, itu bakal bener-bener gak nyaman banget kalau kita nggak bawa masker. Oh iya, dan sebelah stadion tuh, sebelah proyek tuh ternyata ada kampung, sebuah kampung namanya Kampung Bayam. Ini kampung bener-bener sebelahan banget sama proyek, cuman dibatasin sama pagar proyek. Jadi setiap ada debu-debu dari proyek nih, debu-debu dari pembangunan stadion JIS tuh bakal langsung banget kena ke masyarakat di Kampung Bayam. Dengar-dengar sih ketika nanti udah di tahap berapa pembangunan ya, masuk ke fase berapa gitu, ntar Kampung Bayam nih bakal digusur sih, gue baca-baca di berita. Ya emang menurut gue sih karena kondisinya begini emang mempertahankan kampung ini menurut gue terlalu beresiko karena bakal banyak dampak negatifnya juga buat mereka, terutama di bagian kesehatan ya, karena proyek ini kan bener-bener ngehasilin polusi terutama di debu sama berisik itu yang bener-bener bisa mengganggu kesehatan dari masyarakat. Lagi pula kondisinya pun ini deket banget sama rel kereta, dan kampungnya sendiri termasuk kampung padat penduduk, jadi emang opsi penggusuran mungkin udah dipertimbangkan matang-matang sama Pemprov, jadi mungkin udah yang terbaik kali ya, gue sih nggak tahu itu. Ya harapan gue ketika nanti digusur, masyarakat di sini tuh dapat ganti rugi yang layak dan kehidupan mereka bisa lebih baik sih ya. Dan sebagai catatan juga nih, stadion ini dibangun banyak pengorbanan, jadi kita ketika nanti stadionnya udah jadi, harapannya sih ya kita rawat. Ya itulah sedikit perjalanan gue hari ini, jalan-jalan di sekitar Stadion JIS. Mungkin banyak kekurangan ya, karena gue masih amatiran, jadi mohon dimaafkan. Sebenarnya gue tuh tadinya pengen wawancarain ke masyarakat Kampung Bayam atau dari pihak JIS itu sendiri terkait pembangunan stadion ini. Tapi apalah daya, gue bukan wartawan, gue hanya orang yang suka jalan-jalan. Jadi ya video ini hanya iseng belaka, hanya untuk mengetahui dan sekedar berbagi informasi terkait sekitaran Stadion JIS itu seperti apa. Mungkin kedepannya Stadion JIS akan jadi, lalu Persija akan menggunakan dan GBK akan kita tinggalkan. Harapan gue ketika nanti udah jadi, kita harus legowo menerima segala keadaan. Karena kalau membandingkan Stadion JIS dengan Stadion GBK itu sangat berbeda. Stadion GBK berada di pusat kota dengan daerah-daerah bisnis yang begitu megah, sedangkan Stadion JIS berada di utara Jakarta yang kita kenal sebagai wilayah industri. Kalau di GBK yang kita lihat adalah gedung-gedung tinggi, kalau di JIS mungkin yang kita lihat hanyalah jembatan layang, lalu rumah-rumah warga. Kalau di GBK yang kita lihat biasanya mobil-mobil mewah yang lewat, kalau di Stadion JIS kita bakal sering lihat truk yang lewat. Biar bagaimanapun kita harus tetap menghargai, karena untuk membangun stadion di Jakarta itu tidak mudah mencari tanahnya. Dan bisa dapat tanah di daerah Jakarta Utara ini menurut gue adalah suatu hal yang patut kita apresiasi, meskipun banyak kekurangan. Kita harus bersyukur karena pembangunan stadion ini banyak banget pengorbanan, terutama dari masyarakat yang nantinya akan kena gusur. Jadi ketika stadionnya udah jadi, gue harap kalian bisa merawatnya, karena stadion ini adalah buah dari pengorbanan. Dan ketika Persija nanti udah mulai make, gue harap Persija menyadari itu. Pembangunan stadion ini adalah bukti dari sebuah pengorbanan demi suatu kebanggaan.